Assalamualaikum sahabat muhasabah semua. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah, dimudahkan segala milik rizkinya dan segala pekerjaannya. Amin. Kisah karomah Abah Anom Suryalaya. Bikin tobat pemuda pezina dengan bayangannya. Abah Anom Suryalaya terkenal kezuhudan dan kealimannya. Diyakini beliau adalah seorang wali Allah atau waliullah. Lazimnya wali. Abah Anom juga terkenal dengan karomahnya. Abah Anom merupakan salah satu ulama harismatik tanah Sunda. Nama lengkapnya adalah Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Abah Anom lahir 1 Januari tahun 1915 di Suryalaya, Tasikmalaya. Karena di belakang hari ada sembatan Suryalaya, sehingga beliau dikenal pula dengan nama Abah Anom Suryalaya. Beliau merupakan anak kelima dari Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad atau Abah Sepuh, pendiri pesantren Suryalaya, sebuah pesantren tasawuf yang khusus mengajarkan Tariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah TQN. Abah Anom Suryalaya meneruskan tampuk kepemimpinan sang ayah setelah melanglang mencari ilmu hingga Makkah Al-Mukarramah. Abah Anom terkenal kezuhudan dan kealimannya. Diyakini beliau adalah seorang wali Allah atau waliullah. Lazimnya wali. Abah Anom juga terkenal dengan karomahnya. Banyak keistimewaan yang dikisahkan oleh masyarakat hingga hari ini. Berikut ini adalah 2 karomah Abah Anom. Di antaranya, pertama, bisa membaca pikiran santri. Mengutip laduni.1d. Alkisah, ada seorang kiai bernama Kiai H. Thohir yang sedang menimba ilmu di salah satu pesantren di kotanya. Konon sang guru yang mengajarkan ilmu di pesantrennya tersebut melarang Kiai Thohir untuk tidak menemui seorang kiai besar yang tinggal di Suryalaya bernama Abah Anom, apalagi berguru kepadanya. Namun, setelah melalui penelusuran dan pembelajaran ilmu tasawuf yang diajarkan di pesantren Suryalaya, akhirnya Kiai Thohir meminta kepada Abah Anom agar dibaiat atau ditalkin, dizikir, diajarkan dizikir Thariqah. Namun, tentu saja dalam benak Kiai Thohir, kunjungannya ke Abah Anom yang tanpa sepengetahuan gurunya itu akan membuat murka di pesantren di kotanya. Apalagi setelah ditalkin dizikir, pengajaran dizikir Thariqah, ada suatu amanat dari Abah Anom, yakni ucapan salam yang harus disampaikan kepada guru di pesantrennya. Ketika Kiai Thohir sedang duduk menunggu salat berjamaah di Masjid Nurul Asror di komplek pesantren Suryalaya, sebelum kembali bertolak ke kampung halamannya, pikirannya terus berkecamuk, tidak bisa tenang ketika dalam benaknya terbersit bagaimana wajah murka gurunya yang sedang memarahinya. Habis-habisan karena ketidaktaatannya. Tiba-tiba ada yang menepuk pundaknya dengan sorban dan berkata, "Tong sok goreng sangka kabatur, komo gak guru sorangan mah." Pawaturing dikecil. Bila diterjemah dalam bahasa Indonesia, artinya adalah jangan selalu berburuk sangka terhadap orang lain, apalagi terhadap guru sendiri. Belum tentu seperti itu. Kiai Thohir begitu kaget. Ternyata yang menepuk pundak dan membaca pikirannya itu adalah guru ruhaninya yang baru, yaitu Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin Ar-Radilawan Abah Anom. Dari kejadian itu, Kiai Thohir mendapatkan pelajaran yang berharga bahwa seorang guru rohani, mursyid Tariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah bisa mengetahui hati murid-muridnya dimanapun mereka berada. Mursyid akan terus mengawasi dan membimbing hati murid-muridnya agar hati selalu menuju Allah. Sepulang dari pesantren Suryalaya dan kembali ke pesantren di kampungnya, Kiai Thohir menyampaikan amanat salam dari mursyid TQN Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin Radha kepada gurunya.
Dan ternyata di luar dugaan, kiainya yang di pesantren itu malah memuji Abah Anom. Bahkan Kiai Thohir sebagai salah satu murid kesayangannya itu dianjurkan untuk menjalankan ajaran yang dibawa oleh Abah Anom sebagai pewaris para nabi. Selanjutnya, Kiai Thohir mengabdikan diri sepenuhnya kepada Abah Anom dan mengamalkan ajaran yang telah diajarkannya. Dan akhirnya, Kiai Thohir dipercaya menjadi salah satu wakil talqin, yaitu orang yang diizinkan untuk mengajarkan atau mengijazahkan dizik tarikoh kepada orang yang membutuhkannya. Cerita ini diambil dari ceramahnya KSM Abdul Gaus Saifullah Al-Maslul atau Ajingan Gawes, salah satu wakil talqin tarikoh Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya di Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia. 2. Bikin pemuda pezina tobat. Dengan bayangannya diceritakan ada seorang pemuda yang hobinya melacur. Pemuda tersebut berniat untuk berhenti dari perbuatannya yang tercela. Sudah berbagai cara dilakukan untuk menghentikannya, itu tidak membuat minat lacurnya berhenti. Padahal pelaksanaan amalan ibadah yang super ketat atas petunjuk dari para kiai yang pernah dikunjungi dari berbagai daerah manapun belum berhasil. Jadi sudah tidak asing lagi baginya riadoh latihan seperti puasa, dizikir dan sholat, baik yang sifatnya wajib maupun sunnah dan amalan lainnya, dalam keadaan kondisi jiwa yang begitu kritis. Datanglah pemuda itu ke Pondok Pesantren Suryalaya untuk menemui seorang waliullah, yaitu Abah Anom, dan menceritakan maksud kedatangannya. Abah Anom berkata, "Tidak apa-apa, asal jangan dilakukan di depan Abah." Setelah itu, pemuda yang hobi jajan perempuan ditalkin di zikir TKN untuk diamalkan. Seperti biasa, pemuda tersebut datang ke hotel yang telah dipesan untuk melaksanakan hasrat nafsunya, meniduri wanita pelacur. Setelah sayap-sayap terbersit dalam jiwanya akan bayangan wajah Abah Anom, asal jangan di hadapan Abah, pemuda itu terkejut dan gelisah. Dengan segera meninggalkan hotel. Gagallah keinginan nafsunya. Di hari yang lain, pemuda itu datang lagi ke hotel untuk melaksanakan hasrat nafsunya yang tidak terbendung. Namun, di saat detik-detik akan melaksanakan maksiat, muncullah kembali wajah Abah Anom. Tidak apa-apa, asal jangan di hadapan Abah. Pemuda itu kembali mengurungkan niatnya dan kembali pulang. Kejadian itu terus terulang, selalu melihat bayangan wajah Abah Anom di saat-saat akan melakukan maksiat dengan pelacur. Akhirnya, dengan kejadian itu, pemuda tersebut menghentikan dari hobinya melacur untuk selamanya dan menjadi pengamal Tharikoh Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Sesungguhnya kejadian itu suatu anugerah dari Allah untuk hamba yang dicintai dengan perantara seorang mursyid sebagai pilihannya. Subhanallah, bayangan wajah mursyid itu adalah sebagai burhana robihi, cahaya atau tanda dari Allah yang membawa berkah terhadap pemuda tersebut. Kita teringat akan kisah salah satu utusan Allah, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, yang ditolong Allah ketika akan terjadi maksiat dengan Siti Zulaikha. Dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 24 dijelaskan, yang artinya sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud melakukan pula dengan wanita itu, Zulaikha. Andai kata tidak melihat burhana robihi, yaitu tanda dari Tuhannya, demikianlah agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. QS Yusuf 24. Dalam ayat ini terdapat perkataan Allah burhana robihi. Menurut perkataan Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir juz 2 474 dijelaskan bahwa maksud burhana robihi
yang terlihat oleh Yusuf. Terdapat beberapa pendapat sebagaimana berikut. Menurut sahabat Abdullah bin Abbas, Sa'id, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Muhammad bin Sirin, Hasan, Qatadah, Ibnu Soleh, Luha, Muhammad bin Ishaq dan lain-lain menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah ketika Yusuf melihat bayangan ayahnya Yakub. Rupanya bentuknya seakan-akan ayahnya marah-marah, dan menurut sebagian riwayat bayangan ayahnya memukul dada Yusuf. Sedangkan Al-Aufi berpendapat dari Ibnu Abbas bahwa maksud perkataan itu ialah Yusuf teringat kepada bayangan wajah suami Zulaiha, yaitu Raja Kitfir, yang seolah-olah ada di rumah dan mengetahui apa yang akan diperbuat Yusuf. Demikian juga Muhammad bin Ishaq berpendapat yang sama. Tafsir Ibnu Katsir 2:474.